Faktorial, ya ini dibaca faktorial. N faktorial sama dengan N kali N kurang satu, N kurang 2, N kurang 3, N kurang 3 sampai terakhir 2, 3, 2, 1. Jadi misalnya gini, 2 faktorial, 2 kali 1, 1. 7 faktorial, 7, 6, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi urut. Jadi angka tersebut ke terakhir endingnya kali 1. Ya, itu faktorial. Bacanya faktorial. Satu faktorial nilainya satu, nol faktorial nilainya satu. Permutasi. Nah, kita belajar tentang permutasi. Assessment 2 itu permutasi. N permutasi R itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial. N faktorial per N min R faktorial. Misalnya, 5 permutasi 3. Berarti 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial. Jadinya 5 faktorial per 2 faktorial. Ini ya caranya ya. Terus permutasi dengan unsur yang sama, NPN per KPK1, K2, PK2. Terus permutasi siklis. Siklis itu melingkar. Ya, melingkar. Rumusnya adalah N-1 faktorial. Screenshot dulu nih. Nanti akan paham ke contoh-contoh soalnya ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Ya, ke soal assessment 2. Hasil operasi 12 faktorial dikurangi 9 faktorial kali 5 faktorial. Ya, ya. Per 10 faktorial adalah cara mengerjakan gini. 12 faktorial min 9 faktorial dikali 5 faktorial per 10 faktorial. Intinya gimana caranya pembilang dan penyebut bisa dicoret. Ya, bisa dicoret. Samakan dulu. 12 faktorial itu bisa saya tulis gini. 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Saya hentikan di 9 faktorial. Aslinya kan 12 faktorial itu kan gini. 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali titik 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 3 kali 21. Bisa kita putus sampai sini, ya diputus sini. Ini jadinya 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Kan sisanya ini 9, 8, 7, 6, dan seterusnya sampai 3, 2, 1. Jadi di stop di sini. Kenapa saya stop di sini? Karena di sini, di ruas sini ada 9 faktorial. Biar keluar. Dikurangi 9 faktorial dikali 5 faktorial. Jadi ini saya keluarkan angka 9 faktorialnya. Per 10 faktorial saya pecah 10 kali 9 faktorial. Di stop di sini. Saya stop di sini karena biar nanti bisa coret atas dan bawah. Jadi saya stop di 9 faktorial. Faktorial itu aslinya kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali dan seterusnya 3, 2, 1. Jadi di sini saya stop di 10 kali 9. Ini sampai ke 9, 8, 7 ini dan seterusnya 3, 2, 1 kan 9 faktorial. Jadi stop di 9 faktorial. Ya. Yang saya kurung ini 9 faktorial ini keluarkan di depan. Jadi 9 faktorial kurung. Ya, 9 faktorial kurung tinggal 12 kali 11 kali 10 min. Saya keluarkan ini. Ya, tinggal 5 faktorial per 9 faktorial dikali 10. 10 kali 9 saya tukar kanan kiri aja. Dicoret dengan ini habis. Ya. Jadi ini 12 kali 11 kali 10. Ya, 12 kali 11 kali 10 dapatnya adalah 1320 dikurangi 5 faktorial. Kita hitung 5 faktorial berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kita hitung. Ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 120. Jadi ini dikurangi 120 per 10. Jadi dapatnya 1200 dibagi 10. Jadi 120. Ini coret nolnya 1, 120. Silahkan di screenshot nomor 1. Sudah di screenshot, kita lanjut soal nomor 2.
faktorial 20, 19, 18, 5, 4, 3, 2, 1 adalah, ini kita stop di sini, ini beda ya, ini beda, ini sendiri. Ya, kita jabarkan gini, 20 kali 19 kali 18 itu kayak kita buat gini, 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16, 1. Ini saya buat 17 kali 16 kali titik-titik 321. Saya munculkan ini. Aslinya kan mintanya ini. Nah, ini dimunculkan ini, ya, dimunculkan ini per ini, ya. Dimunculkan ini per ini. Jadi kan nanti dicoret. Nah, berarti kan ini 20 sampai ke angka 1, 20 kali 19 kali 18 kali 17 16 ini 20 faktorial, ya. Per 17 kali 16 kali 15 dan seterusnya kali 321 ini 17 faktorial. Berarti yang ini 20 kali 19 kali 18 itu nilainya 20 faktorial per 17 faktorial. Jadi ini 20 faktorial per 17 faktorial. Dikali ini 5, 4, 3, 2, 1 ini 5 faktorial. Berarti kali 5 faktorial. 20 faktorial per 17 faktorial kali 5 faktorial. Jawabannya E. Screenshot dulu. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3. A plus 1 faktorial dikali 3 faktorial per A min 1 faktorial sama dengan 252. Jadi gini, A plus 1 faktorial dikali 3 faktorial per A min 1 faktorial sama dengan 252. Nah, yang atas ini dijabarkan supaya nanti bisa coret di bawah yaitu A min 1 faktorial. Jadi saya tulis gini, A plus 1 faktorial itu saya jabarkan gini. A plus 1 kali A plus 1 kurangi 1. A min 1 faktorial. Saya stop di sini supaya nanti bisa coret di bawah. Jadi A plus 1 faktorial itu kalau dijabarkan A plus 1 kali A plus 1 kurangi 1. Jadi A kurangi A min 1. A min 1 sebenarnya sampai A min 2, A min 3, A min 4 dan seterusnya. Karena kita biar dicoret dengan yang di bawah A min 1. Jadi stop di sini. Jadi A plus 1 faktorial itu jadi A plus 1 kali A min 1 faktorial kali 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 per A min 1 faktorial sama dengan 252. Nah, ini bisa coret nih. Nah, ini jadi ini kali ini. Jadi A kuadrat plus A kurung kali 3 kali 2 kali 1 6. Ini kali 6 sama dengan 256. Ini saya coret dengan ini. 256 dicoret dengan, ya, dibagi 6. 256 bagi 6. Coba cek dulu ada yang salah nggak. Kok angkanya jelek? Ini nggak bisa dicoret ya. Coba ini. 256 dibagi 6 itu dapatnya tidak bulat. Jadi gini aja. Ini kali ini. Jadi 6. Coba ada yang komentar. 252. Oh iya, iya. Maaf. Ini 252. Sorry. 252. Ini saya hapus saja dulu ya. Nah, 252 dicoret dengan 6. Ya, 252 dibagi 6 dapatnya 42. Ya, dapatnya 42. Jadinya A kuadrat plus A sama dengan 42. 42-nya pindah ke kiri. Jadi difaktorkan. Jadi A ini A 7 kali 6. Ini plus, ini min. Jadi A sama dengan 7 atau A sama dengan 6. Yang dipakai A-nya sama dengan 6 karena bulat. Ya, A itu harus bulat. Jadi 6. Positif maksudnya. Maksudnya positif, bukan negatif. Ya, screenshot dulu. Kita lanjut soal berikutnya.
Hasil permutasi 3 unsur dari 8 unsur. Jadi ini maksudnya 8 permutasi 3. Jadi 8 faktorial dibagi 8 kurang 3 faktorial. Jadi 8 faktorial per 5 faktorial. Jadi 8, 7, 6, 5 faktorial per 5 faktorial. Dicoret. Jadi tinggal 8 kali 7 kali 6. 8 kali 7 kali 6. Dapatnya 336. Silakan di screenshot nomor 4. Kalau sudah, Bapak lanjut soal berikutnya. Kita lanjut lagi ya. Sebuah sebuah toko bunga mempunyai 10 anggrek yang sebuah toko bunga mempunyai 10 anggrek ya yang sedang berbunga. Anggrek tersebut akan dipajang di depan toko, hanya ada 4 tempat yang memajang. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 10 anggrek. Ini nanti diisi hanya 4. Jadi 10 permutasi 4. Ya, 10 anggrek dipilih 4. Ya, bagi 10 kurangi 4 faktorial. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Kenapa saya hentikan 6 faktorial? Karena 10 kurangi 4, 6 faktorial. Jadi coret-coret. 10 kali 9 kali 8 kali 10 kali 9. 10 kali 9 kali 8 kali 7. 5040. Ya, screenshot dulu.
Bentar ya, bentar ya. Bentar dulu. Kita lanjut lagi ya. Dika Satria Adia dan Istireno berdiri jajar dalam satu baris. Jadi dalam satu baris kayak gini. Kalau dalam berdiri dalam berjajar, ya berjajar melingkar itu n-1 faktorial. Kalau berjajar rumusnya ini n faktorial. Nah, di sini Satria, Adi, dan Reno berdiri berjajar satu baris. Ya. Dan Reno tidak berdampingan. Hati-hati ini ada kalimat tidak. Kita yang pertama dulu kita duduk berjajar bebas. Kita hitung duduk berjajar bebas dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang berarti 5 faktorial. Berjajar gini, n faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6 kali 2, 6 kali 20, 120. Sekarang kita cari, ini kan yang tidak, komplemennya ya, yang tidak. Kita cari Dika dan Reno. Berdampingan. Jika dan Reno berdampingan. Jika Dika dan Reno berdampingan. Yang tidak nanti dulu, nanti sisanya. Kalau duduk berdampingan, Dika dan Reno berdampingan, berarti misalnya Dika sama Reno itu berdampingan kayak gini. Sisanya tinggal berapa orang? 3 orang ya. 1, 2, 3 orang. Ya, 1, 2, 3 orang. Orangnya kan 5. Tapi Dika sama Reno berdampingan. Berarti ini dianggap Dika Reno itu satu orang, satu grup. Hitung satu. 1, 2, 3, 4. 4 faktorial. Jadi ini 4 faktorial. Terus Dika dan Reno ini bisa tukar posisi. Bisa Renonya di kiri, Dikanya di kanan. Atau Dikanya di kiri, Renonya di kanan. Jadi tukar posisi. Berarti 2 kemungkinan. Berarti kali 2 kemungkinan. Karena bisa tukar posisi. Ya, saya ulang lagi. Dika dan Reno duduk berdampingan. Jadi dihitung satu. Sisanya 3 orang duduk berjejer kayak gini. Jadi 1, 2, 3, 4. Dianggap 4 orang karena Dika Reno jadi satu. Jadi 4 faktorial. Kalau duduk berjajar itu n faktorial. Dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena posisi Dika dan Reno ini bisa tukar posisi. Bisa kanan, bisa kiri, kiri, kanan. Jadi itu kalikan 2. Ya. Jadinya 4 kali 3 kali 2 kali. Jadi 12 kali 2, 24. 24 kali 2, 48. Nah pertanyaannya adalah ya posisi Dika dan Reno tidak ya berdampingan. Berarti cari komplemennya. Tadi kalau berdampingan itu ada 48 cara. Berarti kalau di posisi Dika dan Reno tidak berdampingan 120 ya. 120 dikurangi 48. 4 74. Salah itu enggak? Bapak salah itu enggak? Cek dulu. Bapak salah itu enggak? Sorry, ngurangi salah itu ya. 72, sorry. Dah, silakan di screenshot jawaban nomor 6.
Kalau berjajar berbaris n faktorial, kalau melingkar n-1 faktorial. Dari screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Sejumlah siswa terdiri atas 13, 5 siswa kelas 12. Jadi kelas ada 4, kelas 12 ada 5. Ya. Dari kelompok siswa tersebut, wakil ketua dan sekretaris. Ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari wakil ketua dan sekretaris. Banyak cara untuk pemilihan pengurus OSIS adalah pertama, kalau ketuanya kelas 12. Kalau ketuanya kelas 12 berarti sekre ya. Kalau ketua kelas 12 berarti wakil dan sekre 11 dan 10. Nah, berarti ini kelas 12 itu ada berapa orang? 5, 5 ya. Jadi untuk yang posisi ketua kelas 12 5 dipilih 1. 5 permutasi 1. Karena ketuanya harus dipilih 1. Dikali kelas 10 11, 10 11 itu totalnya berapa? 10 11 ada 7 orang. 7 orang ya, 10 3 11 4. Jadi 7 orang dipilih wakil dan sekretaris berarti dipilih 2. Berarti 7 permutasi 2. Saya ulang lagi ya. Kalau ketuanya kelas 12, berarti ketuanya kelas 12 itu ada 5 orang dipilih 1, berarti 5 permutasi 1. Sedangkan wakil dan sekretaris adalah bisa kelas 11 dan 10 bebas. Ya. Padahal 10 11 itu totalnya 3 tambah 4 7, 7 orang. Terpilih 2, yaitu wakil dan sekretaris. Nah, kita hitung nih. 5 permutasi 1 itu dapatnya 5. Saya terangkan ya. 5 permutasi 1 biar cepat itu 5. Kalau 6 permutasi 1 gitu biar cepat. 7 permutasi 5 berarti 7 faktorial dibagi 5 kurang 7 kurang 2 faktorial. Berarti 5 kali 7, 6, 5 faktorial per 7 kurangi 2 faktorial berarti 5 faktorial. Ini coret dengan ini. Berarti 5 kali 7 kali 6. 5 kali 7 kali 6. Dapatnya 210. Ini kemungkinan kalau ketuanya kelas 12. Kemungkinan kedua, ketuanya itu adalah kelas 11. Nah, padahal kalau kelas 11, ketuanya ini, kelas 11 itu ada 4 orang. Ya, berarti ada 4 orang. Berarti 4 kepilih 1 sebagai ketua. Sedangkan wakil dan sekre itu hanya kelas 10. Karena ketua itu posisinya lebih tinggi daripada wakil sekre. Berarti otomatis ketuanya kelas 11, wakil dan sekretaris harus kelas 10. Berarti kelas 12-nya nggak dipakai. Kelas 12-nya nggak dipakai. Nah, kelas 10 itu ada 3. Dipilih 2. Karena wakil dan sekretaris. Karena ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari wakil dan sekretaris. Berarti ini kali 3 orang dipilih 2. 4 permutasi 1 itu 4. Ya, langsung aja 4 gitu. Ini 3 permutasi 2 berarti 3 faktorial dibagi 3 kurangi 2 faktorial. Berarti dapat 4 kali 3, 2 sial. Dicoret dengan ini berarti ya 4 kali 3 kali 2. 48 cara. Ini totalnya ini kita jumlahkan. Sama dengan 48 ditambah 210. 5258. Bapak salah ngitung enggak? Cek dulu. Sorry, ini 4 kali 3, 12 kali 2 kok 48. Ya Allah. Sorry ya, Bapak nggak konsentrasi. Ini 24. Ya, 24. Jadi 210 ditambah 24. 43, 24, 234. Ya, screenshot dulu jawaban nomor 7.
Sudah di screenshot semua, sudah ya. Kita lanjut soal berikutnya. Banyak susunan cara pada bentuk huruf corona. Corona ini ada berapa huruf? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. Berarti caranya adalah 6 huruf itu 6 faktorial per cari huruf yang sama. Huruf yang sama itu huruf apa ini? O. O-nya ada dua. Yang lain nggak ada lagi. Itu huruf O ada dua. Berarti dibagi 2 faktorial. Dah. Ada huruf lain yang sama nggak ada. C nggak ada, N nggak ada lagi, nggak ada yang sama. Berarti 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Jadi 6 hurufnya, total 6 huruf, 6 faktorial per huruf yang sama. Jadi 6, 5, 4, 3, 2 faktorial per 2 faktorial. Jadi ini coret. Jadi tinggal 6, ya 6 kali 5 kali 4 kali 3. Dapatnya 360. Jawabannya A. Screenshot dulu nomor 8. Kalau sudah kita lanjut soal berikutnya. Rapat anggota DPR akan diikuti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 3 anggota dewan. Mereka akan duduk mengelilingi meja bundar. Ya, ketua harus duduk di antara wakil ketua dan sekretaris. Jadi ini kalau melingkar gini, ini rumusnya N-1 faktorial. Jadi kita buat lingkaran gini. Ya, ketua harus duduk di antara ketua, harus duduk di antara wakil dan sekretaris. Jadi ini satu paket. Wakil ketua dan sekretaris satu paket, tetapi sekretaris ini duduk di antara ketuanya di antara wakil